adalah jumlah kandungan uap air yang terdapat di udara. Uap air itu sendiri merupakan zat air atau H2O dalam fase gas yang salah satunya terbentuk dalam proses evaporasi air permukaan dalam siklus hidrologi. Uap air sifatnya kasat mata atau tidak dapat dilihat oleh pandangan manusia. Hal demikian membuat kita juga tidak bisa melihat kelembaban udara itu seperti apa. Namun, kelembaban udara dapat kita rasakan terutama ketika sedang atau setelah terjadinya hujan, kabut, atau embun. Jadi, kelembaban udara ini adalah kandungan uap air yang ada di udara dan juga merupakan zat air dalam fase gas yang terbentuk akibat proses evaporasi siklus hidrologi. Tidak bisa dilihat kasat mata manusia, namun bisa kita rasakan misalnya ketika atau setelah terjadinya hujan, kabut, dan embun. Nah, ini adalah konsep dari kelembaban udara. Yang berikut kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi kelembaban udara. Nah, kelembaban udara itu dipengaruhi oleh kurang lebih 8 faktor. Nah, faktor yang pertama di sini adalah suhu udara. Nah, suhu udara ini adik-adik tentunya sudah mempelajari ini di materi 4 atau materi 5 kalau tidak salah. Nah, suhu udara ini adalah kaitannya seperti ini bahwa semakin tinggi suhu udara suatu wilayah, maka semakin rendah kelembaban udara dari wilayah tersebut. Dan suhu udara yang tinggi juga mengembangkan volume udara sehingga membuat tekanan udara menjadi rendah. Jadi, semakin tinggi suhu udara di suatu tempat, maka kelembaban udara di tempat tersebut rendah. Jadi, kalau suhunya tinggi, otomatis kelembabannya lebih rendah daripada suhu udara di wilayah tersebut. Kemudian kita lihat lagi faktor yang kedua adalah tekanan udara, juga ini ada pengaruhnya. Kalau suhu semakin tinggi, maka kalau di tekanan udara ini dia menunjukkan bahwa semakin tinggi tekanan udara di suatu wilayah, maka semakin tinggi pula kelembaban udara di wilayah tersebut. Jadi dia kebalikan dari suhu udara. Kalau faktor yang pertama suhu udara itu kalau dia tinggi, maka kelembaban udara rendah. Kalau faktor yang kedua tekanan udara tinggi, maka kelembaban udara di tempat tersebut juga tinggi. Kemudian kita lihat lagi faktor yang ketiga adalah pergerakan angin. Nah, pergerakan angin dapat mempengaruhi proses penguapan yang terjadi, sehingga ini sangat mempengaruhi kelembaban udara yang terjadi di wilayah tersebut, ya. Dan juga angin ini merupakan salah satu faktor pembentuk awan. Kita lihat lagi di faktor yang keempat adalah intensitas penyinaran matahari. Intensitas penyinaran matahari. Semakin tinggi dan lamanya penyinaran matahari, maka semakin rendah tingkat kelembaban dari wilayah tersebut. Jadi semakin tinggi sinar matahari yang terkena di suatu wilayah, maka semakin rendah pula kelembaban yang ada di wilayah tersebut. Begitupun sebaliknya, bila penyinaran matahari ini sedikit, maka kelembaban udara di wilayah tersebut semakin tinggi, gitu ya. Jadi ini faktor yang keempat. Lalu kita lihat lagi faktor yang kelima adalah kerapatan vegetasi. Nah, kerapatan vegetasi ini hubungannya seperti apa? Nah, kita lihat di sini, apabila suatu tempat memiliki kerapatan vegetasi yang tinggi, maka kelembaban udaranya juga akan tinggi. Jadi apabila suatu tempat kerapatan vegetasi, misalnya kita lihat di hutan yang banyak ditumbuhi oleh pepohonan, tumbuh-tumbuhan yang tidak ditebang sama sekali, yang masih asli atau alami, otomatis kerapatan vegetasinya itu juga
besar kan, maka tempat itu akan sudah pasti memiliki kelembaban udara yang tinggi. Jadi kalau kerapatan vegetasinya rendah, misalnya kalian pergi ke hutan yang gundul, otomatis di situ kelembaban udaranya juga rendah. Mengapa demikian? Karena ada pengaruh tadi, sinar matahari yang masuk ke vegetasi tersebut mudah masuk, sehingga kelembaban udara di tempat tersebut akan rendah. Begitupun sebaliknya, kalau kerapatan vegetasinya tinggi, maka kelembaban udara di wilayah tersebut semakin tinggi. Jadi itu adalah faktor yang kelima. Kita lihat lagi faktor yang ke-6 tentang ketersediaan air. Ketersediaan air ini hubungannya seperti apa? Yakni wilayah yang memiliki ketersediaan air yang banyak akan memiliki tingkat kelembaban udara yang tinggi, karena kelembaban udara diukur dari banyaknya uap air yang terkandung di dalam udara. Jadi apabila dalam satu wilayah memiliki ketersediaan air yang banyak, sudah pasti akan memiliki kelembaban udara yang tinggi, karena kelembaban udara itu diukur dari banyaknya uap air yang terkandung di dalam udara. Jadi ketersediaan air. Kalau tempat yang ketersediaan airnya rendah, sudah pasti kelembabannya juga akan rendah. Kita lihat lagi di faktor yang ketujuh. Faktor yang ketujuh adalah topografi wilayah. Nah, topografi wilayah, semakin tinggi suatu wilayah, maka semakin tinggi pula kelembaban udaranya. Hal tersebut terjadi karena lapisan udara semakin tipis dan renggang, sehingga tekanan udaranya semakin rendah. Jadi topografi wilayah ini juga sangat berpengaruh ya. Jadi untuk wilayah yang berada di ketinggian, maka kelembaban udaranya akan semakin tipis. Begitupun sebaliknya di wilayah yang rendah, maka tekanan udaranya juga semakin rendah. Jadi hampir sama dengan karena kelembaban udara itu dia punya tinggi rendahnya hampir sama dengan tekanan udara. Berikutnya adalah faktor yang terakhir adalah kerapatan udara. Semakin rapat udara di suatu tempat, maka kelembabannya pun semakin tinggi. Jadi semakin tinggi kerapatan udara di suatu tempat, maka semakin tinggi pula kelembaban udara di tempat tersebut. Jadi ini adalah 8 faktor yang mempengaruhi kelembaban udara, ya. Suhu udara, tekanan udara, pergerakan angin, intensitas penyinaran matahari, kerapatan vegetasi, ketersediaan air, topografi wilayah, dan kerapatan udara. Nah, kemudian kita masuk lagi, yang berikut adalah jenis-jenis dari kelembaban udara. Ada 3 jenis kelembaban udara ya. Yang pertama adalah kelembaban udara spesifik. Nah, kelembaban udara spesifik ini adalah berat uap air per satuan berat udara, termasuk berat uap airnya, dengan satuan gram per kilogram, hampir sama dengan tekanan udara. Jadi satuan dari kelembaban udaranya hampir sama dengan tekanan udara. Jadi kalau kelembaban spesifik yang pertama adalah berat uap air per satuan berat udara. Nah, itu adalah kelembaban spesifik. Yang berikut adalah kelembaban absolut. Kelembaban absolut adalah berat uap air per satuan volume udara dengan satuan gram per meter pangkat 3. Jadi ini kelembaban absolut. Kelembaban yang merupakan berat dari uap air per satuan volume udara. Kalau ini berat udara per berat udara, kalau ini per volume. Ya. Dan yang ketiga adalah kelembaban udara nisbi atau relatif. Adalah perbandingan antara uap air yang betul-betul ada di udara dengan jumlah uap air dalam udara tersebut. Jika pada temperatur dan tekanan yang sama, udara tersebut akan jenuh dengan uap air.
Jadi ini kelembaban relatif, perbandingan antara uap air yang betul-betul ada di udara dengan jumlah uap air yang ada di dalam udara tersebut. Jadi perbandingannya, kelembaban spesifik adalah berat dari uap air per berat udara, dan kelembaban absolut adalah berat uap air per satuan volume udara. Jadi ada 3 jenis ya, kelembaban udara. Kelembaban udara spesifik, absolut, dan nisbi atau relatif. Yang berikut kita lanjut lagi ke alat-alat ukur kelembaban udara. Nah, alat pengukur kelembaban udara itu disebut dengan hygrometer. Nah, hygrometer ini dia terbagi atas 4 jenis. Yang pertama adalah hygrometer logam, yang kedua adalah hygrometer rambut, yang ketiga adalah hygrometer elektronik, dan yang keempat adalah psikrometer. Nah, kita lihat yang pertama, yang satu-satu dulu ya. Yang pertama kita lihat dulu adalah hygrometer logam. Nah, bisa lihat di sini, ini gambar hygrometer logam seperti ini. Mungkin adik-adik juga sudah pernah lihat, atau ada yang belum pernah lihat, silahkan lihat. Ini gambarnya seperti ini. Hygrometer logam atau disebut juga dengan hygrometer logam kertas ya, karena dia menggunakan perubahan ukuran kertas dan logam saat kelembaban berubah. Uap air diserap oleh lembaran kertas yang ditaburi garam yang melekat pada kumparan logam. Dan perubahan kelembaban udara akan menyebabkan kumparan berubah bentuk. Perubahan bentuk ini akan menggerakkan jarum indikator kelembaban udara. Jadi dia menggunakan kertas dan logam untuk melihat perubahan dari kelembaban udara. Jadi bentuknya seperti ini. Sekilas hampir sama dengan kompas, atau lihat dari jauh mungkin kalian kira ini jam tangan atau apa, ternyata tidak ya. Ini adalah hygrometer pengukur kelembaban udara. Ada satuan Celcius dan Fahrenheit-nya juga. Hampir nyaris mirip seperti termometer pengukur suhu. Nah, tapi ini adalah untuk mengukur kelembaban udara. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Jenis hygrometer ini adalah perangkat yang paling murah, namun akurasinya terbatas. Oke, ya, jadi karena dia murah atau mudah didapat, tetapi akurasinya juga tidak begitu bagus dibandingkan hygrometer lain. Nah, ini adalah hygrometer logam ya. Kita lanjut lagi, yang berikut adalah hygrometer rambut. Ini adalah gambar dari hygrometer rambut. Pada hygrometer jenis ini, rambut manusia atau hewan mamalia lain dipasang sebagai pengukur kelembaban. Ketika kelembaban berubah, maka panjang rambut itu juga akan berubah. Alat ini dapat dibuat lebih sensitif dengan menghilangkan minyak dari rambut, seperti dengan terlebih dahulu merendam rambut dalam dietil eter. Jadi kenapa disebut hygrometer rambut? Karena dia menggunakan rambut manusia atau rambut dari hewan mamalia yang digunakan sebagai pengukur kelembaban. Nah, ketika kelembaban berubah, maka panjang rambut itu juga akan berubah. Nah, itu bisa dilihat dari perubahan dari panjang rambut tadi. Nah, dia akan lebih sensitif dengan sebelum rambut itu digunakan untuk ini, rambut itu harus supaya dia lebih sensitif mengukur kelembaban, dia harus direndam terlebih dahulu pada dietil eter supaya bisa digunakan pada alat ini, hygrometer rambut. Cuman ini juga agak jarang ditemukan ya. Gambarnya seperti ini. Mungkin adik-adik mau cari atau mau lihat lagi yang bentuknya lain, silahkan, banyak referensi yang bisa menunjukkan
Gitu. Yang berikut yang ketiga adalah hygrometer elektronik. Hygrometer elektronik ini menggunakan dew point yang merupakan temperatur di mana sampel udara lembab berada pada tekanan konstan mencapai saturasi uap air. Hygrometer ini menggunakan perubahan suhu yang diakibatkan oleh perubahan kelembaban udara. Jenis alat ini adalah hygrometer yang paling mahal namun juga paling akurat dengan akurasi kelembaban relatif sekitar kurang lebih 0,5%. Jadi ini kebalikannya daripada hygrometer logam tadi. Kalau hygrometer logam tadi agak murah, kalau ini lebih mahal tetapi akurasinya juga tinggi ya. Dia dengan cara melihat perubahan suhu yang diakibatkan oleh perubahan kelembaban udara. Jadi hygrometer elektronik ini dia seperti ini bentuknya. Ada jamnya juga, tapi ada derajatnya juga. Ini 17,1 derajat Celcius. Ini adalah suhu pada ruangan yang digunakan. Kemudian 61% ini adalah kelembaban udara. Jadi ini bentuk dari alat hygrometer elektronik. Dan harganya juga lumayan mahal. Yang keempat adalah yang terakhir, psychrometer. Nah, ini adalah alat untuk mengukur kelembaban relatif di atmosfer melalui penggunaan dua termometer. Termometer bohlam kering digunakan untuk mengukur suhu dengan yang terpapar di udara, dan termometer bohlam basah mengukur suhu dengan membiarkan bohlam dicelup ke dalam cairan. Perbedaan suhu akibat perbedaan kadar uap air kemudian dapat digunakan untuk mengukur kelembaban. Jadi di sini ada bohlam yang basah dan ada bohlam yang dibiarkan kering begitu ya. Jadi ada dry dan wet. Dry ini yang bagian kering dan wet ini yang bagian basah. Kemudian ada ini untuk bisa mengukur perbedaan suhu di uap air dengan melihat kelembaban yang ada. Jadi seperti ini ya, alatnya ada dua termometer. Ya, jadi termometer yang digunakan untuk mengukur suhu dipakai di sini, tetapi ada satu yang kering dan satu yang basah. Ini psychrometer namanya. Jadi ada 4 ya alat pengukur kelembaban udara, yaitu hygrometer logam, hygrometer rambut, dan hygrometer elektronik, serta yang terakhir adalah psychrometer.